Hari Seni Ukir Nasional diperingati setiap tanggal 20 Agustus. Tanggal ini dideklarasikan secara resmi di Jepara pada 20 Agustus tahun 2022 oleh Bupati Edi Supriyanta sebagai upaya untuk melestarikan seni ukir. Bagaimana seni ukir bisa berkembang di Jepara dan membuat penduduk lokalnya sangat menguasai dalam mengukir. Jepara, kabupaten yang tidak asing untuk kita dengar, ternyata menyimpan cerita yang begitu menarik untuk diketahui. Selain dikenal dengan para tokoh pahlawannya, yaitu Raden, Ajeng Kartini, dan Ratu Kaliamat, Jepara juga dikenal akan ukiran kayu yang indah. Karena keindahannya, hasil kerajinan ukir Jepara telah diekspor sampai ke 113 negara. Hal tersebut membuat Jepara dijuluki sebagai The World Carving Center atau pusat ukir dunia. Tak cukup keindahannya saja untuk dikenang banyak orang, tetapi sejarah ukir yang dimilikinya juga patut untuk dikenang, bahkan diwariskan secara turun-temurun oleh orang Jepara sendiri. Konon katanya, dahulu terdapat seseorang bernama Prabangkara yang merupakan ahli lukis dan ukir. Saat itu, ia dipanggil oleh Raja Brawijaya untuk melukis istrinya dalam keadaan tanpa busana sebagai wujud cinta sang raja. Sebagai pelukis, ia harus melukis melalui imajinasinya tanpa boleh melihat permaisuri dalam keadaan tanpa busana. Prabangkara melakukan tugasnya dengan sempurna sampai kotoran seekor cicak jatuh mengenai lukisan itu, sehingga lukisan permaisuri mempunyai tahi lalat. Raja sangat puas dengan hasil karya Prabangkara. Tetapi begitu melihat tahi lalat tersebut, maka marahlah sang raja dan menuduh Prabangkara melihat permaisuri tanpa busana karena lokasi tahi lalatnya persis dengan kenyataannya. Prabangkara pun dihukum dengan diikat di layang-layang, diterbangkan, dan kemudian jatuh di belakang gunung yang kini bernama Mulyoharjo. Prabangkara kemudian mengajarkan ilmu ukir kepada warga Jepara, khususnya warga Mulyoharjo. Ukiran Jepara ternyata sudah ada sejak zaman pemerintahan Ratu Kaliamat. Beliau turut mempunyai peranan penting dalam perkembangan seni ukir. Zaman ini, kesenian ukir berkembang dengan sangat pesat ditambah dengan adanya seorang menteri bernama Sunging Badarduung yang berasal dari Champa dan sangat ahli dalam seni ukir. Sementara daerah belakang gunung diceritakan terdapat sekelompok pengukir yang bertugas untuk melayani kebutuhan ukir keluarga kerajaan. Semakin hari kelompok ini berkembang menjadi semakin banyak karena desa-desa tetangga mereka pun ikut belajar mengukir. Namun, sepeninggal Ratu Kaliamat, perkembangan mereka terhenti dan baru berkembang kemudian di era Kartini, pahlawan wanita yang lahir di Jepara. Peranan Raden Ajeng Kartini dalam pengembangan seni ukir sangat besar. Ia melihat kehidupan para pengrajin ukir yang tidak beranjak dari kemiskinan, dan hal ini sangat mengusik batinnya. Ia kemudian memanggil beberapa pengrajin dari daerah belakang gunung untuk bersama-sama membuat ukiran seperti peti jahitan, meja kecil, figura, tempat perhiasan, dan barang cenderamata lainnya, yang kemudian dijual oleh Raden Ajeng Kartini ke Semarang dan Batavia, sekarang Jakarta. Sehingga akhirnya diketahuilah kualitas karya seni ukir dari Jepara ini. Pesanan pun banyak berdatangan, dan hasil produksi pengrajin seni ukir Jepara pun bertambah jenisnya. Sementara itu, Raden Ajeng Kartini pun mulai memperkenalkan karya seni ukir Jepara ke luar negeri dengan memberikan berbagai cenderamata kepada teman-temannya di luar negeri. Seluruh penjualan barang ini setelah dikurangi oleh biaya produksi, uangnya diserahkan secara utuh kepada para pengrajin yang mana dapat menaikkan taraf hidup mereka. Seni ukir sangat berkembang hingga saat ini di Jepara. Selain karena Jepara memiliki tradisi ukir yang panjang dan kaya, ketersediaan bahan baku kayu, dukungan budaya, dan keterampilan turun-temurun membuat Jepara menjadi pusat seni ukir Indonesia. Dua pahlawan perempuan Jepara yang turut andil dalam pengembangan seni ukir juga membuat seni ukir dapat berkembang hingga saat ini. Dengan adanya beberapa kegiatan atau lomba mengukir yang diadakan oleh Kabupaten Jepara, turut membuat para penerus bangsa dapat menguasai seni ukir. Sehingga seni ukir dapat turun-temurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Dengan demikian, budaya seni ukir masih dapat terus dikenal.